yang saya berikan atau tentang pembahasan masalah pencahayaan dan akustik ini akan saya fokuskan pada menyangkut konteks bangunan tentunya ya, karena dasar atau ilmu pencahayaan dan akustik ini ada sisi matematisnya yang banyak dipelajari oleh teman-teman kita dari teknik fisika atau teknik yang lainnya. Itu banyak mempelajari secara matematisnya. Mereka banyak meninjau atau mengkalkulasi atau mempelajari, mendalami, mengkaji dalam sisi teoritiknya di sana. Sedangkan kita sebenarnya kebutuhan kita adalah pada applied ya, applied science-nya seperti apa. Jadi saya lebih bertitik berat pada proses aplikasi dari pencahayaan dan akustik ini dalam konteks bangunan. Kembali ke topik kita hari ini, yaitu tentang dasar pencahayaan alami. Jadi pada waktu kita membahas thermal pun sebenarnya saya juga sudah menyinggung permasalahan tentang pencahayaan ya, karena pencahayaan alami maksudnya ya, karena pencahayaan alami ini tidak bisa lepas dari proses thermal ya, konsep thermal itu, karena bersamaan dengan datangnya cahaya juga bersamaan itu datangnya gelombang-gelombang radiasi yang lainnya dalam gelombang yang berbeda yang menghasilkan panas thermal juga ya. Jadi spreadnya atau komposisinya yang datang dari sinar matahari itu sebenarnya ada beberapa ya. Yang kita pelajari untuk sekarang ini adalah yang berupa cahaya ya, yang berupa cahaya. Jadi kalau Anda mau pakai buku, ini buku lama sebenarnya ya, tapi masih bisa karena ilmu fisika ini sebenarnya enggak banyak perubahan ya, karena secara teoretik enggak banyak perubahan. Oh ya, ini apa, tampilan saya ini bisa muncul ya, satu layar ya. Iya, muncul Pak. Muncul ya, ya terima kasih. Ini Anda bisa pakai buku ini ya sebenarnya. Ini punyanya apa? Prasastyo Satwiko ya, Prasastyo Satwiko. Nah, ini buku ini yang jilid 1, ini dasar-dasar. Cuman kalau Anda pelajari nanti, karena basisnya ini mungkin ada beberapa persoalan yang cukup detail, meskipun ini juga untuk teknik arsitektur. Di teknik arsitektur pun pendalamannya juga ada beberapa yang untuk S1 tidak sampai ke sana, karena mungkin bahasanya juga cukup teoritik dan matematis ya. Ada beberapa bahasan yang matematis di buku ini ya, cuman kalau kita bahas matematisnya sebenarnya bisa, cuman saya lebih memperberatkan pada yang mendukung proses perancangan secara langsung. Kalau kajian-kajian mendalamnya mungkin bisa ya digunakan kajian-kajian matematisnya itu. Nah, kembali ke pokok persoalan topik kita hari ini adalah tentang dasar pencahayaan alami. Jadi ketika matahari atau direct solar itu masuk ke dalam ruangan
itu sebenarnya ada komponen-komponen cahaya dan ada komponen yang, jadi kalau di Satwika ini ya sebenarnya Anda bisa cari di internet juga banyak ya, ini tentang sebaran dari cahaya ya, sebaran dari spektrum radiasi matahari, karena radiasi matahari itu multi susunannya, ada beberapa ya, dari panjang gelombang yang pendek sampai yang panjang. Jadi dari gelombang radio sampai gelombang kosmik di sana. Nah, yang kita bahas ini adalah di cahaya saja ya. Di cahaya ini adalah hanya bagian kecil saja ya, hanya bagian kecil dari gelombang radiasi, spektrum radiasi matahari. Sedangkan infrared dan itu yang menimbulkan panas ya, ultraviolet maksudnya, ultraviolet yang menimbulkan panas itu juga muncul. Jadi yang gelombang cahaya ini berada pada panjang gelombang di antara infrared dan ultraviolet ya. Jangan lupa nanti saya ingatkan untuk resume berdasarkan ini ya, karena saya tidak memberikan video rekaman, jadi ya resumenya ini. Cahaya ini kalau menurut Königsberger ya, bukunya Königsberger itu salah satu saintis untuk fisika ya, yang berkecimpung juga dalam keilmuan arsitektur. Itu gelombang cahaya ini panjang gelombangnya di antara infrared dan ultraviolet. Nah, susunannya ada mulai dari merah, oranye, yellow, magic, bineu itu ya. Kalau Anda ingat di sekolah dasar dulu ya, sekolah dasar itu SD sampai SMA itu kan kita disuruh menghafal merah, jingga, hijau, bineu, biru, nila, dan ungu ya. Itu yang ya spektrumnya seperti itu untuk cahaya ini. Jadi macam-macam susunannya seperti itu. Secara matematis susunannya seperti itu. Dan tidak semua spektrum radiasi itu bisa kita menikmati secara langsung ya, cara kita lihat secara langsung. Nah, pada waktu direct solar masuk ke dalam bangunan, yang kita butuhkan sebenarnya kalau di daerah tropis ya, kalau saya bicara ini pada konteks daerah tropis ya, hot humid, khususnya tropis hangat lembab ya. Di kita itu tropis hangat lembab, bukan hanya tropis lembab saja, tapi ada hangatnya. Jadi sudah hangat ya, panas ya, juga lembab. Nah, itu sebenarnya nggak enak. Jalan satu-satunya kalau kita pelajari flashback kemarin adalah aliran angin. Nah, untuk cahaya itu boleh kita masukkan mulai pagi sampai sore, sampai menghilang, jadi 12 jam boleh ya kalau cahayanya ya. Tapi kalau yang panasnya itu yang ultraviolet itu sebaiknya maksimal jam 10 ya, jam 9, jam 10 itu maksimal. Kalau saran saya jam 10 itu sudah tidak recommended untuk direct solar, untuk cahaya langsung ya. Jadi sebaiknya dihindari jam 10 ke atas, itu sudah dihindari. Tapi kalau cahayanya ini kita boleh ya, kita boleh sampai sore ya cahayanya. Nah,
kalau kita hanya cahayanya yang diminta, ya kita berarti harus menghindari direct solar, ya, radiasi direct solar itu, atau paparan langsung ke dalam ruangan, ya, ke dalam ruangan. Jadi jam 10 sampai jam 5 atau sore itu kita menghindari paparan langsung, ya, menghindari direct solar, hanya untuk mendapatkan cahayanya saja. Ya, kalau direct solar pasti juga ikut serta di sana yang panjang gelombang ultraviolet. Nah, ultraviolet ini yang bikin nggak nyaman. Ya sudah temperatur permukaannya panas, ditambah lagi akumulatif kan, nanti akumulatif jadi bertambah panas terus. Jadi efeknya apa di bangunan akhirnya, ya Anda harus mengkalkulasi, karena ada, nanti kita bahas yang bisa masuk itu komponennya apa saja. Anda harus mengkalkulasi pada permukaan timur itu, ya, permukaan timur itu untuk hanya memasukkan sampai jam 10 saja, ya, sampai jam 10 saja, karena terbitnya kan dari timur, bukan kenapa kok saya sebutkan permukaan timur, ya karena terbitnya matahari dari timur, ya, dari timur. Jadi harus dikalkulasi. Nah, kita bahas sedikit sumber cahayanya dulu, ya, kan cahaya itu berarti ada sumbernya, ada medianya, ya, atau proses untuk perjalanannya ini, kemudian ada yang menerima, gitu ya, ada yang menerima. Jadi ada sumber, ada proses transmisinya, kemudian ada proses penerimaannya, ya. Nah, kita bahas dulu sumbernya. Sumber cahaya atau sumber panas kita itu energinya berasal dari matahari. Ya, memang ada perbandingannya kalau kita dengan pencahayaan yang artifisial, ya. Ya, yang kita bahas sekarang adalah pencahayaan alami. Otomatis bukan dari energi listrik atau energi buatan, ya, atau cahaya buatan. Nanti kita bahas di fisika bangunan 2 kalau yang buatan, yang artifisial. Kita sekarang bahas ini. Nah, satu-satunya sumbernya ya di sinar matahari ini. Sinar matahari ini memang ada keunggulannya kalau dibanding dengan artifisial, ya. Nah, dengan yang buatan, tentunya kalau disebutkan di Prasastya Satvika itu ada beberapa keunggulan yang mungkin bisa kita pelajari, yaitu sifatnya alami, natural, ya, sifatnya alami. Jadi dia berjalan secara otomatis, ya, kita tidak perlu mengatur apapun, tidak perlu membuat sistem mekanisme untuk memunculkan dan tidak perlu, ya, alami. Dia given, ya, given by God. Tersedianya melimpah, ya, tentu karena cahaya matahari sangat melimpah sekali untuk khususnya di daerah tropis, ya, daerah tropis. Tentu itu menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Di daerah tropis, apalagi tropis lembab, itu proses transmisi sinar matahari secara alami itu berjalan dengan sempurna, ya, karena dia posisi di tengah-tengah, ya. Jadi mulai condong sampai di tengah ubun-ubun kita, kemudian sampai tenggelam lagi. Berbeda dengan daerah yang subtropik atau daerah yang menuju ke kutub lainnya. Nah, mereka pasti condong, tidak bisa penuh, tidak ada sinar matahari terik di atas kepala kita, tidak ada, ya. Nah, mereka selalu condong. Makanya kalau kita lihat di film-film itu kan kelihatannya bangunan atau
kan jadi lebih bagus itu, karena pencahayaannya condong ya biasanya ya. Pencahayaan condong tuh memang kalau dalam teknik fotografi kan memang harus menyudut ya kalau bisa, supaya untuk membangkitkan gelap terangnya bisa lebih muncul. Itu kalau di teknik fotografi itu, jadi hubungannya seperti itu, kelihatannya bagus-bagus ya kalau di luar negeri itu bangunan, karena proses gelap terangnya itu bisa muncul ya, maju mundurnya bisa kelihatan dari sebuah permukaan bangunan itu ya. Kalau contoh sederhananya, kalau anda cari contoh umumnya itu, kalau ini loh, kalau netizen itu kalau foto kan pasti cari sudut ya. Sudut yang paling umum adalah dari atas itu biar kelihatan cantik, biar kelihatan ganteng, katanya seperti itu. Jadi memang faktanya seperti itu ya. Kemudian tersedia secara gratis ya kalau sinar matahari, jadi melimpah juga gratis ya. Kita tidak perlu bayar, tidak perlu apa sampai saat ini ya. Tidak perlu ada mengeluarkan uang atau untuk mengganti dari sinar matahari ini. Ini gratis, benar-benar gratis, dan itu harus Anda syukuri ya. Jadi dan kita bersyukur sebenarnya, kita tidak perlu mengeluh pada daerah tropis. Biasanya kan wah enak daerah subtropik atau daerah dingin, enggak juga ya. Ya kita juga punya potensi kenyamanan tersendiri di daerah tropis ini ya, yang mereka tidak punyai tentunya. Dan tentu ini yang sustainable ya, sustainable karena apa? Anda habis-habis ya, kecuali ada Armageddon atau kiamat gitu ya. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah ini nggak akan habis, dan itu Anda harus bisa memanfaatkan dalam konsep bangunan ya. Arsitek yang atau perancang yang baik sebenarnya ya bisa memanfaatkan potensi alaminya itu, termasuk ini salah satunya cahaya ini dan panas matahari. Jadi tapi untuk memanfaatkan Anda harus tahu karakternya ya, mekanisme bekerjanya seperti apa, penyusunnya seperti apa. Jadi Anda bisa menyaring atau merancang sesuai dengan kebutuhan, seperti bahwa sinar matahari itu ada komponen panasnya ya, ultraviolet, dan satunya ada komponen cahaya. Nah, ini harus Anda pisahkan dengan bangunan tersebut ya. Bukan hanya bangunan tapi juga lingkungannya ya nanti. Dan untuk sinar matahari ini mempunyai spektrumnya cukup lengkap ya. Ya ini memang sudah dirancang seperti itu oleh oleh pencipta, sang pencipta. Spektrumnya itu cukup lengkap. Jadi bukan hanya cahaya saja, tapi juga ada gelombang lainnya yang bisa dimanfaatkan. Ada gelombang radio, UHF, VHF, dan lain-lainnya. Ya, susunannya ada semua di sana. Cuman yang kita di dalam spektrum cahaya pun itu juga lengkap, mulai merah, jingga, kuning, dan seterusnya. Itu Magic Wibiniu itu juga lengkap semua, dan itu bisa tinggal kita kita buat mekanismenya untuk memunculkan masing-masing itu. Dan tentunya sinar matahari ini juga dibutuhkan oleh makhluk hidup kita ya, termasuk kita ya. Kalau bangunan sehubungan dengan konteks bangunan ya, Anda memasukkan direct solar itu juga untuk kebutuhan kesehatan kita ya. Jadi sehubungan dengan perancangan healthy housing, sebenarnya saya tegaskan bahwa kalau Anda lakukan konsep-konsep fisika bangunan dengan konsisten, dengan benar,
ya dengan benar dan detail, maka capaian Anda terhadap healthy housing itu sebenarnya bisa cenderung bisa diselesaikan semua. Jadi konsep healthy housing itu akan tercapai ketika kita melakukan konsep fisika bangunannya secara konsisten. Termasuk kan hasilnya nanti dari sisi termal kan tidak panas, nyaman, jadi baik bagi metabolisme tubuh kita, ya tidak banyak mengeluarkan keringat, tapi disesuaikan. Terus kemudian juga kalau di termal juga ada sirkulasi udara. Nah, sebenarnya sirkulasi udara sudah menjadi bahasan yang penting dan urgen dalam proses fisika bangunan. Ya, kalau sekarang dimunculkan untuk agar itu disyaratkan untuk proses proses pencegahan COVID itu, yaitu sebenarnya tidak hanya COVID saja, semua proses ini juga menyangkut kesehatan. Jadi semua konsep fisika bangunan yang Anda lakukan itu sebenarnya juga menyangkut kesehatan. Ya. Nah, selain itu sinar matahari ini juga sangat dinamis posisinya, ya. Posisinya dinamis, jadi bisa karena ada siklus putaran, ya, di bumi itu, dan baik yang bumi sendiri maupun siklusnya untuk mengelilingi matahari, maka ini bervariatif, ya, bervariatif dan menciptakan dinamika yang menjadi lebih hidup tentunya. Tentunya tidak lepas dari kekurangan kalau kita mau membahas tentang matahari ini, ya, sinar matahari ini. Tentunya pada bangunan yang kompleks, ya, pada yang kompleks, bangunan yang kompleks, maka untuk pemerataan pencahayaan dari sinar matahari alami ini itu tidak begitu mudah, ya. Tidak begitu mudah. Kenapa tidak begitu mudah? Umpamanya kita membuat sebuah bangunan yang kompleks, ya, yang kompleks itu maksudnya susunannya gemuk sekali, ya. Ada denah-denah, ada ruang-ruang yang ada di tengah-tengah yang tertutupi dengan ruang-ruang lainnya. Nah, ini ada kemungkinan tidak akan tercover, tidak akan terpenuhi untuk pencahayaan secara alami. Ya, ini sulitnya seperti itu, karena sifatnya ada penghalang yang di antara ruang-ruang tersebut. Nah, kemudian juga intensitasnya, ya, intensitasnya juga tidak mudah untuk diatur, ya, karena ada yang ngatur sendiri, ya. Ada mekanisme, ada sistem bekerja sendiri yang dari sinar matahari itu, dan tentunya tidak tersedia di malam hari. Ini juga menjadi kekurangan. Kalau artifisial beda, ini dibandingkan artifisial, ya, maksudnya kalau artifisial kan kita bisa mengatur kapan saja, di mana saja, ya. Ya, waktunya kapan, meskipun malam juga bisa, siang juga bisa, meskipun tempatnya itu tertutup dengan lainnya, ruang lainnya, kita juga bisa. Kalau artifisial kita tinggal kasih energi di sana, kasih lampu, ya sudah bisa. Nah, yang juga menjadi kendala itu tadi membawa panas, karena satu paket, ya, spektrumnya sinar matahari itu satu paket dengan gelombang energi yang lain, ya, termasuk ultraviolet, infrared, dan gelombang radio dan lain-lainnya. Ya, pasti gelombang radio juga punya radiasi. Jadi kalau di sekitar kita itu sebenarnya banyak radiasi yang berkeliaran. Nah, kalau sinar matahari juga mudah untuk
memudarkan warna-warna pada material, ya. Karena efeknya bukan hanya cahaya, itu ada gelombang-gelombang yang lainnya itu yang bisa memudarkan, yang mempengaruhi ini ya, mempengaruhi permukaan warnanya. Jadi intinya ini tadi membahas dari sumbernya, kita harus tahu karakternya, ya, karakternya seperti itu, dan kita manfaatkan untuk proses proses perancangan kita. Nah, pencahayaan alami ini sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan dari alam, itu bisa sangat sangat menguntungkan, ya, sangat menguntungkan, karena dia di sana tidak butuh energi yang tidak butuh biaya yang cukup yang dikeluarkan lagi untuk mengkonsumsinya, ya, untuk mengkonsumsinya. Nah, nanti Anda kenal juga ya di dalam pembahasan ini, di dalam pembahasan dalam pembahasan cahaya ini ada istilah-istilah tentang cahaya, kemudian cahaya matahari, ada cahaya langit, ada artificial juga, ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang cahaya matahari. Nah, secara kuantitatif sebenarnya cahaya pada bangunan itu yang dimanfaatkan untuk interior maupun eksterior itu sering kita ada yang diistilahi dengan daylight, ya. Jadi pencahayaan siang hari, ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk pada proses perancangan, ya. Cahaya ini kalau dari sisi eksterior sebenarnya bisa Anda manfaatkan untuk mendorong kecantikan atau kreativitas pada permukaan bangunan, ya. Dan itu menjadi faktor penting ketika biasanya kalau saya merancang itu juga sangat memperhitungkan dengan cahaya ini, karena ketika cahaya dijatuhkan pada permukaan bangunan itu nanti akan terlihat dia itu cantik apa enggak. Dia kelihatan maju mundurnya, ada lubang, ada yang shadow-nya itu bisa muncul nanti. Dan itu juga berlaku untuk interior, ya, jadi eksterior maupun interior. Nah, sehubungan dengan ini, dengan pencahayaan alami ini ada ada faktor yang bisa dicermati, ya, bisa dicermati. Kalau cahaya itu sebenarnya bergeraknya kan lurus, ya. Kalau kita, karena dia materi, ya, materi. Jadi berarti materi punya massa, ya, punya massa. Nah, punya massa berarti sebenarnya punya yang bisa kita identifikasi, ya, seperti angin punya massa, ya. Dan sifat cahaya ini merambatnya lurus. Kalau Anda lihat di gambar ini, ya, di gambar ini ilustrasinya menggambarkan cahaya yang masuk melalui lubang pada bangunan. Nah, itu kalau Anda lihat dari garis batasnya, dari garis batas cahaya masuk menuju ke sini, ke
ke lantai itu jalannya kan lurus nih, ya, rambatannya ini lurus. Jadi memang sifatnya cahaya memang seperti itu. Jadi merambat lurus. Jadi kalau mau mensimulasikan pembayangan atau proses shade and shadow pada bangunan itu sebenarnya gampang, ya, karena cahaya itu merambat lurus, ya. Nah, Anda lihat di sini, dan itu bisa kita mainkan ketika antara dengan perimeter atau selubung bangunan tersebut melalui bukaan itu. Jadi sampai di dalam ruangan ini seperti apa. Jadi kalau Anda membuat dinding itu tidak semata-mata komponennya untuk membatasi ruang aktivitas, ya, bukan itu saja. Tapi kalau saya biasanya dinding itu pemahamannya ya selain membatasi ruang juga membangun tempat itu menjadi sebuah place. Nah, pernah saya bahas tentang place, ya, bukan hanya space itu berarti hanya 4x6 untuk aktivitas itu umpamanya ukurannya. Nah, tapi kalau place membangun suasana termasuk kondisi estetika ruang tersebut. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, di gambar yang bagian yang mungkin sebelah kanan Anda, ya. Jadi yang berwarna coklat ini kalau terkena cahaya bidang ini, selubung bangunan ini akan membentuk sebuah formasi pola yang ada di lantai, dan ini membentuk sebuah lukisan cahaya yang di lantai, dan itu akan kelihatan bagus dan membangun suasana di dalam ruangan. Jadi berkas cahaya ini sekumpulan cahaya, karena dia sekumpulan, ya, makanya dinamain berkas cahaya. Sekumpulan cahaya. Jadi materinya bukan 1, 2, tapi tidak, sekumpulan banyak dan punya massa. Nah, cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu sebenarnya bukan sinar matahari, ya. Cahaya ini dalam konteks cahaya, ya. Cahaya itu berarti, cahaya itu apa? Cahaya itu ya yang punya spektrum Magic Webinio itu, ya, dengan panjang gelombang sekian sampai sekian. Kalau di Satwiko itu antara 10-6 sampai 10-7 mikro, ya. Itu kecil sekali panjang gelombangnya minus, ya, jadi padat sekali. Nah, sumber cahaya itu ada beberapa, ya, tapi intinya sebenarnya kalau kita menghitung sumber cahaya, ya, hitungan sumber cahaya di dalam ruangan, ya, di dalam ruangan, karena ini kita bahas di dalam bangunan, itu ada 3 komponen sebenarnya, ya. Ada 3 komponen. Ada 3 komponen yang ini, yaitu ini kalau di gambar ini ada skylight. Jadi ada skylight itu cahaya langit, ya, cahaya langit, ya, cahaya langit yang masuk ke dalam ruangan, ya, masuk dalam ruangan. Juga yang kedua adalah external reflection, ya, external reflection, ya, ini cahaya, ya, bukan sinar matahari. Kalau sinar matahari memang ada penetrasinya. Kalau direct solar yang masuk ke ruangan itu isinya ya spektrum sinar matahari itu. Tapi kalau cahaya sendiri yang bagian dari sinar matahari itu yang
yang diperhitungkan dalam sebuah titik ukur di dalam bangunan itu ada skylight factor nanti, ya, dalam secara matematis ada skylight factor, ada kemudian external reflection komponen, ya, IRC, dan IRC, ya, ruangan, di dalam ruangan. Jadi komponen yang ada di ruangan. Jadi internal komponen, internal reflection komponen. Jadi ada komponen eksternal, komponen internal, dan cahaya langit. Itu yang dihitung sebagai daylight factor. Ya, daylight itu cahaya yang menimpa pada satu titik ukur di dalam bangunan. Jadi ingat-ingat bahwa komponennya ada 3 itu, ada cahaya langit, kemudian external reflection, jadi pantulan dari luar, dari komponen-komponen yang ada di luar itu memantulkan cahaya yang jatuh ke permukaannya. Umpamanya kita berdampingan dengan gedung, biasanya di gedung-gedung di area perkotaan yang rapat dengan gedung-gedung itu sangat berpengaruh sekali, ya, sangat berpengaruh. Kalau di bangunan-bangunan yang single building, yang di daerah-daerah rural yang biasanya banyak single building dan jaraknya jauh-jauh, itu tidak terlalu pengaruh, ya. Cuman kalau nanti di daerah perkotaan, external reflection factor itu menjadi komponen penting untuk diperhitungkan nantinya, ya. Jadi ada 3 tadi, skylight factor, kemudian ada external reflection komponen, kemudian IRC, internal reflection komponen. Itu yang pengaruhi salah satu titik ukur cahaya dalam ruang, ya. Nah, faktor pembentukan kuantitas dari berkas cahaya yang masuk, ya, daylight factor tadi di dalam ruangan itu dipengaruhi apa saja sebenarnya, ya. Ini kita bahas dari konteks konteks bangunan tentunya. Jadi untuk masalah perhitungan dan lain-lainnya Anda bisa pelajari di buku ini sebenarnya, atau di buku-buku lain, atau di bisa banyak sebenarnya, tidak banyak dibahas atau apalagi kalau di bidang-bidang keilmuan teknik fisika, ya. Biasanya teknik fisika sangat detail membahas ini, ya, biasanya jurusan teknik fisika. Dulu teman saya yang satu tempat itu yang berasal dari jurusan teknik fisika juga sama-sama membahas tentang ini. Cuman kalau arsitek, saya sebagai arsitek banyak membahas tentang pengaruh pada bangunan, sedangkan kalau dia lebih banyak pada teori, ya, teori pengembangan teori dasar, ya, teknik fisika, teori dasar. Nah, pembentukan berkas cahaya ini pada bangunan itu satu tergantung oleh posisi sinar matahari. Jadi kita tahu bahwa posisi sinar matahari kita itu berubah mulai dari pagi sampai ke sore, ya, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, itu berubah terus posisinya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi dasar perancangan Anda, ya. Dasar perancangan Anda. Anda bisa merancang dengan dasar perubahan posisi matahari ini, ya, rotasi matahari ini bisa menjadi dasar perubahan dari konsep bangunan Anda. Seperti yang dilakukan ada arsitek yang membangun gedung bertingkat itu dengan mengadaptasi posisi sinar matahari pada tiap titik, tiap jam.
ya, tiap jam titik posisi matahari untuk menghindari paparan secara langsung, ya, paparan secara langsung. Karena kan paparan secara langsung itu kan dihindari untuk daerah tropis, ya, panas sekali. Anda bisa membuat bangunan dengan konsep seperti itu, bisa, boleh, ya. Dan itu menurut saya dari sisi konteks bangunan yang sehat itu cukup bagus, kan, cukup sehat, ya. Karena matahari yang sehat itu kan juga pagi, ya, matahari pagi, ya, yang dibutuhkan kita. Ya, selain rotasi harian itu, dia juga ada rotasi bulanan, ya, rotasi bulanan. Mungkin kalau nggak salah ingat, ya, mungkin Anda nanti bisa kaji lebih dalam tentang perubahan posisi sinar matahari itu. Juli berada di utara, kemudian Desember berada di selatan, ya, di selatan Khatulistiwa, ekuator, ya. Ini tiap bulan kan beredar dia, ya, atau tiap 3 bulan atau 6 bulan, ya, beredar, berpindah tempat untuk daerah ekuator dan bumi ini. Kenapa begitu? Karena sudut poros bumi itu kan tidak kencang gini, nanti agak miring begitu. Ya, Anda bisa mendalami hal tersebut pada konsep-konsep kajian yang lebih detail. Tapi saya lebih condong untuk membahas efeknya pada bangunan kita apa. Jadi kalau posisi matahari di selatan sama di utara itu nanti bisa berpengaruh pada proses pembentukan permukaan selubung bangunan yang kita buat, ya. Nah, kalau umpamanya ini ada sebuah model seperti ini, ya, ketika matahari itu dari sini, maka, ya, matahari dari sini, maka permukaan ini yang harus mendapat olahan yang lebih lebih intensif, ya. Jadi lebih menjadi perhatian. Nah, ketika matahari berputar di sana, pada posisi ini berarti permukaannya. Nah, supaya tidak flat, maka Anda bisa mengatur posisi bangunan ini dengan memutar ini. Nah, ini Anda bisa simulasikan, ya. Anda simulasikan untuk membuat desain rancangan tersebut, ya. Yang membuat desain rancangan. Perubahan posisi ini pamannya ada putaran yang harian itu, permukaan sinar matahari menyinari begini, ya, Anda bisa atur permukaan mana yang untuk dihindari dengan membuat naungan, ya, atau shading, ya, shading device. Ini berhubungan dengan ini, ya, dengan dengan yang lainnya, ya, dengan faktor-faktor lainnya ini, ya, faktor lainnya. Nah, ini posisi matahari sangat berpengaruh, dan karena ada perputaran posisi dari sumber, ya, karena matahari sebagai sumber, ya, sumber cahayanya, itu bisa Anda atur. Nanti efeknya pada bangunan, kecantikan bangunan juga berpengaruh, ya. Arsitek Louis Kahn itu kalau nggak salah, ya, juga sangat concern terhadap perancangannya, concern terhadap cahaya, ya. Jadi cara memasukkan ke dalam bangunan itu tidak hanya cukup jendela kotak gitu saja, tapi dia atur supaya masuk ke dalam bangunan itu menjadi sebuah karya yang artistik, ya. Dan dia tahu siklusnya, ini kapan munculnya, ini kapan, seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah orientasi, ya. Nah, setelah posisi matahari ini, orientasi.
Nah, orientasi bangunan ini sebenarnya seperti tadi, seperti dua mata uang ya. Satu mata uang itu posisi berkaitan sekali dengan posisi matahari, orientasi ini. Jadi berkaitan dua ini. Posisi matahari juga berpengaruh pada orientasi langsung. Ketika orientasi jadi melakukannya untuk memodifikasinya harus satu persatu. Jadi ditentukan arah datangnya dulu, baru kemudian orientasinya disesuaikan. Nah, yang orientasi yang bisa berubah dengan mudah itu kan masalah orientasi bangunan yang bisa kita atur ya. Tapi kalau sinar matahari kan sudah punya siklus tersendiri ya, sudah punya jalur ini ya, jalurnya mulai terbit sampai tenggelam. Nah, kalau orientasi itu yang bisa kita atur. Nah, orientasi ini tentunya sangat tergantung pada posisi dari bangunan tersebut, latitude dan attitude-nya pada permukaan bumi, garis lintang dan bujurnya. Nah, posisi kita banyak karena di daerah tropis, kita di tengah-tengah, tentunya ada yang di bagian utara dan di bagian selatan. Nah, kalau Pulau Jawa kita ini ada di selatan ya, selatan Khatulistiwa, ya, selatan Khatulistiwa. Nah, tentunya akan sangat berbeda sekali kalau kita mau menangani dengan daerah yang di utara, karena di utara itu paparan permukaan di bagian selatan jauh lebih panas ya, lebih banyak panasnya daripada di permukaan bangunan di utara ya. Berbeda kebalikan dengan bangunan yang di selatan Khatulistiwa atau ekuator, permukaan utaranya jauh lebih banyak menerima sinar matahari daripada permukaan selatan. Otomatis kalau menerima sinar matahari juga menerima cahaya. Nah, orientasi ini harus kita atur sebaik mungkin supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari bangunan tersebut, yaitu tidak direct solar pada sampai jam 10, kemudian juga mendapatkan cahaya yang cukup. Kalau cahaya, saya pikir cahaya dan panas itu sudah lebih-lebih ya kalau di daerah tropis. Tinggal kita, masalahnya adalah cara mengatur mereka masuk atau mempengaruhi bangunan kita, lingkungan bangunan kita. Jadi kita harus mengatur dengan merancang bangunan tersebut dan lingkungannya seperti apa. Nah, ini fungsinya perancang di situ, karena nanti akan pengaruhi ini cahaya yang masuk dalam ruangan ya, cahaya masuk dalam ruangan, mana yang dibuka lebar, mana yang dibuka sempit, hanya dinding saja ya, mana yang harus terlindungi. Ini ada dinding-dinding shading ya, untuk menaungi atau menaungi dari komponen-komponen yang di sebelahnya supaya tidak terpapar sinar matahari langsung, dan juga vegetasi yang bisa mempengaruhi sistem pernaungan pada bangunan tersebut. Jadi orientasi menjadi sangat penting. Biasanya umumnya orientasi yang di barat dan timur itu butuh penanganan lebih serius ya. Selatan dan utara itu lebih sedikit daripada yang ini ya, maksudnya karena yang terpapar langsung Surabaya, timur dan barat ya, timur dan barat ini. Nah, timur dan barat ini permukaannya jangan sampai lebar banyak sehingga banyak menerima. Nah, jadi membujurnya ya memang lebih baik membujur dari timur ke barat yang baik, yang sesuai mungkin ya.
Dengan kondisi lintang kita yang berada di selatan, maka mungkin agak serong dikit ya. Itu beberapa sudah diteliti, dan saya juga sudah pernah meneliti tentang bangunan tersebut pada proyek Parsa Sarjana saya. Itu tentang orientasi ya. Jadi orientasi mungkin sangat penting nanti untuk dibahas, karena di sana nanti juga mempengaruhi penempatan jendela, intensitas lubang, jumlah lubang, jumlah proporsi bukaan, opening ya, opening, indeks opening yang ada pada permukaan tersebut. Indeks opening ini ya, ada hitungannya sebenarnya. Kalau anda mau mengkaji lebih jauh, ada hitungannya. Tapi secara umum bahwa indeks ini mengatur jumlah cahaya dan panas yang bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, selain itu bukaan ya, pelubangan, opening ya. Jadi kalau di atas tadi kita lihat lubang cahaya ya. Jadi posisi matahari, orientasi, kemudian lubang cahayanya. Nah, lubang cahaya ini kalau Anda hanya berpikir untuk memasukkan cahaya atau panas, itu salah ya. Jadi karena itu komponen ini bisa menjadi bahan tidak hanya masalah matematisnya, saintisnya, tapi juga estetisnya juga bisa menjadi muncul ketika Anda mengatur. Ini cahaya yang umpamanya ini diterapkan di daerah tropis ya, seperti ini. Ini kalau Anda lihat antara lubang masuk cahaya atau sinar matahari dan tempat di bawahnya ini kan cukup tinggi, seperti pipa cahaya gitu ya, kotak tapi. Nah, ini memang disengaja seperti itu supaya dia cahaya langsungnya sedikit yang masuk ya. Sinar matahari langsung maksudnya ya, direct solarnya sedikit tapi cahayanya bisa maksimal ya, bisa maksimal untuk didapatkan. Kita ada butuh cahaya. Nah, cahaya itu kan direct factor itu yang didapatkan kan hitungannya dari cahaya langit, skylight tadi, pantulan dari luar dan pantulan dari dalam, ini itu cahaya ya. Kita tidak perlu matahari langsung menyinari ke dalam ruangan ini, cukup pantulan dari cerobong ini saja sudah cukup untuk mendapatkan cahaya, dan itu bisa diatur. Nah, ini juga kalau Anda lihat di atas saya ini ya, ini kalau Anda lihat ini ada lubang di lantai ini, dan ada cahaya yang lancip seperti ini, lancip. Nah, ini sebenarnya di atas ada lubang yang kecil ya, hanya masukkan sebagian saja, dikontrol sebagian untuk dimasukkan ke dalam ruangan ya. Anda bisa bisa mengatur itu. Anda bisa buktikan sekarang ini bahwa estetika ruang itu sebenarnya dasarnya adalah ilmu fisika semua ya. Kalau Anda paham ilmu fisika, fisika bangunan, itu sebenarnya kecantikan itu akan bercampur dengan mekanisme sains itu. Kecantikannya dari apa ya? Dari sains itu tadi ya. Kalau Anda bisa sains dan sains bangunan ya, fisika bangunan ini, maka teknik untuk mempercantik ruang itu sebenarnya juga terbuka lebar. Nah sayangnya kalau Anda menghindari belajar untuk fisika bangunan,
sains bangunan, ya justru itu akan memperburuk atau mengurangi apresiasi keindahan yang bisa Anda tampilkan sebenarnya. Ya, seperti yang ini, selubung bangunan dinding yang terdiri dari bata-bata ini, kalau Anda ini, karena orangnya paham bahwa cahaya itu bisa dimainkan, ya cahaya itu bisa dimainkan dengan menyusun bata-bata ini dalam 3 susunan dan tidak dibuat rapat, tapi masih bisa membatasi, tapi bisa membuat lukisan cahaya pada permukaan-permukaan yang ditembus. Nah, itu bisa Anda. Ini juga ada keuntungan, itu sudah bekerja otomatis. Nanti dari sisi sirkulasi udara ini juga bagus. Jadi cahaya dan udara itu, sirkulasi udara memang menjadi bagian yang ini ya. Jadi kalau Anda lihat ini, orang yang nyusun ini juga pasti punya pandangan bahwa materi cahaya itu adalah bagian dari keindahan, dan dia susun supaya cahaya itu masuk. Ya, kebutuhannya apapun kebutuhannya, dari sisi biologis maupun secara fisik, itu ya tampilannya bahwa perancangnya tetap harus memahami bahwa sifat-sifat cahaya itu bisa diatur seperti ini dan menjadi sebuah media keindahan bagi perancang, ya, bagi perancang. Dan masih banyak susunan yang bisa diakibatkan oleh mengatur cahaya ini, ya. Pokoknya hindari direct solar. Ya, kemarin ada yang merancang membuat di ruang atap itu, menurut saya ya idenya mungkin sudah benar ya, mungkin lebih cantik, lebih tapi Anda harus cari cara supaya itu tidak panas, ya. Kalau tidak panas berarti Anda harus tahu sifat-sifatnya direct solar itu seperti apa, terhadap efeknya terhadap pemanasan ruang, ya. Kalau itu Anda pahami, saya yakin Anda sangat lihai nanti untuk membuat komposisi ruang yang ruang itu menjadi place, menjadi sebuah ruangan yang mempunyai makna keindahan termasuk di sana, ya, bukan hanya sebagai tempat saja, bukan sebagai gudang saja, ya. Kalau gudang itu enggak masalah. Nah, selain itu tadi, selain lubang, ya, lubang yang bisa diatur, ini juga shading device, ya, shading device. Jadi penerobosan cahaya itu juga tergantung sama shading device, ya, selain opening tadi pintu, tapi shading device juga. Di sini kita lihat ada mekanisme opening juga di sini, dan ada mekanisme bekerjanya shading device. Nah, ini penonjolan bidang yang ditekuk di sini ini selain berfungsi sebagai keindahan, sebenarnya aslinya ya juga sebagai shading device, ya. Jadi ya, semakin tidak rata sebenarnya semakin bagus untuk daerah dengan kekayaan sinar matahari dan cahaya yang melimpah seperti kita. Jadi tidak terfokus pada bidang planar yang mengumpul, karena cenderung mengumpul, dan mengumpulkan itu collecting akhirnya, dia collecting panas. Tapi kalau permukaannya tidak rata, itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus. Nah, ini perlu kemampuan Anda untuk memahami bentuk dan ruang itu, bahwa di sana juga konsep-konsep dimasukkan fisika bangunan itu bisa menjadi bagian dari proses kreatif, ya. Saya yakin kalau Anda pintar fisika bangunan, pasti ide-ide kreatif untuk membuat
sebuah bangunan itu menjadi lebih cantik, lebih bagus, itu lebih arsitektural, itu lebih banyak, potensinya jauh lebih besar. Ya, ini dalam bentuk yang lain. Shading device-nya. Shading device itu penting, ya. Kalau di bangunan-bangunan pendek, low rise itu biasanya kan kalau di rumah-rumah kita banyak sosoran, banyak itu salah satu shading, ya, shading device sebenarnya, sosoran itu, ya. Sosoran Anda bisa bermain sebanyak mungkin, enggak, jangan terlalu pelit untuk membuat sosoran pernaungan, ya, karena yang dibutuhkan di arsitektur tropis kita itu sebenarnya pernaungan, ya. Saya pernah bahas di video saya tentang arsitektur pernaungan, ya. Jadi konsepnya kita itu sebenarnya pernaungan. Rumah kita itu kalau bisa dinaungi dengan sesuatu dalam konteks ini, itu jauh lebih bagus, ya. Makanya vegetasi yang bagus itu kalau di daerah tropis, karena daerah tropis itu tropis lembab kita itu, ya, tropis lembab itu butuh angin, maka vegetasi yang bagus sebenarnya vegetasi yang bisa menaungi di atas, tapi di bangunannya dia tidak menghalangi sirkulasi angin, ya, angin untuk menembus. Nah, kalau daunnya terlalu banyak, biasanya kan anginnya susah tereduksi akhirnya, ya. Jadi kecuali daunnya dia bagian atas, ya, cenderung bagian atap itu. Nah, itu bagus. Makanya tanaman-tanaman seperti palem, pohon kelapa itu bagus karena dia bersifat payung gitu, ya. Naungnya di atas, tapi di tengah dia tidak ada hambatan. Itu bagus untuk daerah tropis, ya. Karena yang dibutuhkan pernaungan. Jadi angin bisa loss, tapi dia bisa menaungi. Ini vegetasi yang cirinya seperti itu. Jangan terlalu banyak rimbun di tengah, ya, di tengah justru malah lebih, kalau terlalu rimbun ya anginnya, hembusannya kurang kuat, ya. Meskipun oksigennya cukup banyak, tapi hembusannya kurang kuat nanti. Jadi harus ada sinkronisasi untuk mengkaji vegetasi tersebut, ya. Nah, ini ada juga yang lainnya, dan sekarang juga dikembangkan shading device itu juga yang movable, ya. Umpamanya yang bagian ini bisa berputar, umpamanya, ya, sesuai dengan sinar matahari. Itu bisa yang ada sentuhan mekanisnya, ya, mekanis yang sentuhan teknologi, ya, teknologi yang dijalankan di sana. Dan ini komponen penting sekali untuk, terutama kalau kita ada konflik ketika view itu harus kita dapatkan, tapi kok menghadap direct solar. Nah, itu butuh shading device, ya. Shading device dibutuhkan, ya. Nah, jadi komponen shading device ini sangat penting untuk dibuatkan. Saya kira itu kuliah saya untuk hari ini. Sekarang mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Sebelum kita akhiri, saya buka sesi pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan Anissa. Ini kan kemarin sempat ada yang penggunaan skylight itu loh Pak, buat pas di soal UTS. Yang
pengumpulan panas kalau nggak salah. Saya mau bertanya, untuk atap skylight itu di iklim tropis lembab itu direkomendasikan atau tidak, Pak? Karena kan skylight itu kalau untuk permainan cahaya itu bagus kan, Pak. Cuma kalau misalnya tapi juga bisa Iya. Tapi skylight juga bisa merangkap panas, Pak. Iya. Tapi kalau dilihat cahayanya juga bagus gitu, Pak. Iya. Itu gimana, Pak? Iya. Kalau mau tetap pakai skylight tapi biar panasnya nggak masuk ke dalam rumah. Iya. Iya, terima kasih. Jadi idenya bagus, memang skylight itu ruangan jadi kelihatan lebih hubungan terhadap ruang luar juga lebih biasanya lebih indah. Nah, skylight boleh saja dibuat di daerah tropis lembab, tapi itu tadi pesan saya, hindari paparan secara langsung, ya, secara langsung yang memanaskan ruangan, ya, memanaskan ruangan. Caranya seperti apa ya? Itu tadi seperti ini, saya kembalikan ke, nah ini contoh, ini sebenarnya kan skylight ini ya. Nah, kalau Anda lihat ini skylight ini tapi dia tidak memaparkan cahaya secara langsung. Karena apa? Yang dibuat lubangnya sempit. Ketika ada cahaya pun dia tidak memaparkan dalam hitungan jam. Ya, umpamanya ini bisa Anda hitung sebenarnya dengan sifat cahaya yang berjalan lurus. Itu bisa Anda studi itu dia berjalan kira-kira umpamanya menembus ruangan ini, itu tidak sampai memanaskan ruangan. Jadi umpamanya hanya 5 menit itu bisa Anda hitung sesuai jalannya sinar matahari. Atau kalau tidak, sama sekali tidak mau dapat, berarti Anda harus punya mekanisme untuk membendung, tidak ada lubang secara langsung tegak lurus terhadap ruangan. Paham maksud saya ya? Jadi ruang cahaya jangan tegak lurus langsung bisa masuk ruangan. Jadi umpamanya kayak cerobong ini Anda kasih tutup di sana. Ya, Anda kasih tutup tapi berjarak, ya, berjarak. Nah, tutupnya bisa berupa benda masif atau agak transparan dikit. Nah, jadi kalau tutupnya itu berjarak, dia hanya bisa memasukkan sinar matahari dalam keadaan condong. Nah, dalam keadaan condong, membendungnya dari apa ya? Ini dari jarak dalam bentuk cerobong ini. Nanti paling sampai daerah ini saja dia sudah ketutup lagi dengan tutupnya di atas itu. Jadi caranya, triknya kalau di daerah tropis harus agak beda, ya, agak beda. Harus dikasih atap istilahnya ya, harus dikasih atap supaya dia hanya dapat dari cahaya miring saja. Nah, cahaya miring sehingga menghindari direct solar. Meskipun itu juga tetap menyumbang panas karena dinding di sini, lapis ini dan ini itu nanti juga terpapar sinar matahari langsung dan dia akan memanas, materialnya akan memanas dan ada proses konduksi nanti di bawah ini. Tapi itu bisa diminimalisir paling tidak ya. Dan ketika proses konduksi itu berjalan dengan jaraknya ini diharapkan dia sudah tidak memanaskan ruang di bawahnya. Jadi seperti itu. Jadi boleh saja, cuman lubangnya jangan, intinya jangan sampai ada direct solar yang masuk ke ruangan inti ya. Itu jawaban saya untuk Anissa tadi. Ya, baik Pak, terima kasih. Iya. Ini juga yang gambar ini ya, yang gambar ini sebenarnya kan skylight juga ini, ya, yang ada kursor saya ini skylight ini. Tapi ini mungkin durasinya ya cuman berapa, itu yang lainnya sudah, ini yang direct
direct hanya berjalan berapa menit ini, yang lainnya sudah dalam bentuk pantulan reflection faktor dari internal ini nantinya. Kalau sudah bergerak, mataharinya bergerak tidak tegak lurus di atasnya ini, ya berarti dia akan pasti hanya memanfaatkan reflection, ya, internal reflection komponen, yaitu dinding ini, dinding sekitarnya ini yang berfungsi sebagai reflektor. Jadi manfaatkan seperti itu. Jadi membuat lubang-lubang yang aneh, desain-desain yang ini sebenarnya itu justru mempercantik dan bisa membangkitkan suasana estetis. Ada lagi pertanyaan? Enggak, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mumpung saya bisa jawab ini. Ya, terutama berhubungan dengan healthy housing-nya itu. Jadi kalau Anda lakukan cahayanya oke, thermalnya oke, aliran udaranya oke, ya pasti healthy lah. Jadi tidak perlu ribut untuk cari teori tentang ini, tapi pokoknya Anda menjalankan konsep-konsep fisika bangunan ini secara konsisten terhadap bangunan. Umpamanya harus ada lubang, harus ada peninggian atau ditinggikan seperti begini untuk mendinginkan dan lain-lain, pasti healthy lah ya. Kemudian saluran-saluran sanitasi itu juga harus benar, itu pasti healthy ya. Perancangan didesain kan fungsinya untuk itu. Kenapa harus didesain itu kan supaya bangunan sehat, penghuninya juga sehat ya. Menempatkan pembuangan, sistem pembuangan, aliran mana yang kotor, mana yang itu kan sudah ada aturannya dan mekanisme perancangannya di kita. Sudah menjadi tradisi arsitek untuk mengatur itu. Dan itu kalau Anda lakukan sebenarnya enggak perlu bingung untuk masalah healthy housing.